Baik, saya akan mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berpantun dulu dan saya mohon untuk memberikan respon cakepnya ya. Oke, untuk memeriahkan pertemuan kita di malam hari ini. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Bunga Kamboja harum baunya. Cakep. Harum semerbak di mana pada. Oke. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang dan salam bahagia. Amin. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih cakepnya dan plusnya Bapak Ibu. Mari kita mulai saja kegiatan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Taufik Mulyadi selaku narasumber utama di kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa di dunia maya dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Luar biasa Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan panjenengan semuanya yang saya yakin semua ingin mendapatkan ilmu yang sangat insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun tema pada malam hari ini di webinar ini adalah budaya positif. Seperti apa budaya positif itu Bapak Ibu? Dan sedikit ulasan dari saya bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mengingat pada saat ini anak-anak kita krisis ya dalam hal sopan santun dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, itu sekedar ulasan singkat tentang budaya positif. Saya berharap pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh narasumber utama kita Bapak Taufik Mulyadi akan bisa membuka wawasan Bapak Ibu dalam menangani anak-anak yang ada di sekolah masing-masing. Semua nanti tergantung pada keadaan lingkungan sekolah masing-masing. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain hadir di tengah-tengah kita, kembali saya sampaikan bahwa narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Taufik Mulyadi. Beliau ini adalah hari-harinya sebagai seorang guru di SMA Negeri 2 Karanganyar, ya, dan mengajar mata pelajaran ekonomi dan juga TIK, dan beliau selain itu adalah direktur dari organisasi Sang Inovator Media Inovatif. Pada malam hari ini beliau berbaik hati ya memberikan seminar gratis untuk Bapak Ibu semuanya tanpa biaya apapun. Dan anggap saja ini adalah hadiah karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Begitu ya Bapak Ibu, luar biasa ini. Mari kita terima dengan tangan terbuka kebaikan dari beliau ya. Oke, saya kira sedikit ulasan dari saya seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini.
Dan apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya akan memberikan waktu bagi yang raise hand dan menuliskan di room chat. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama narasumber utama kita, Bapak Taufik Mulyadi. Monggo Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Hida atas berkenannya untuk membuka webinar pada malam hari ini. Izinkan saya share screen dulu nih Bapak Ibu semuanya. Sudah munculkah di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya ampun. Saya izinkan mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya berharap Bapak Ibu di malam hari ini kita merasa bahagia. Tentunya ini adalah malam yang sangat berharga bagi Bapak Ibu dan saya khususnya, karena di malam hari ini kita bisa bertemu via daring, kita saling berbagi, bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi pada malam hari ini izinkan kita bersama nanti akan berdiskusi tentang hal-hal terbaru di dalam dunia pendidikan kita, khususnya adalah budaya positif. Tentunya bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun CGP, mungkin tidak asing dengan pemahaman dan teori-teori tentang budaya positif, tetapi masih banyak juga rekan-rekan kita, guru-guru kita, itu masih belum mengenal apa itu budaya positif dan sebagainya. Oleh karena itu, malam hari ini izinkan saya berbagi nih Bapak Ibu, bukan saya menjadi seorang guru untuk memberi pengetahuan dan mendidik Bapak Ibu tidak, tetapi izinkan saya bersama Bapak Ibu untuk belajar berdiskusi. Izinkan juga saya berpantun, Bapak Ibu, tolong diberikan apa itu responnya. Malam syahdu makan soto babat. Cakep. Ditemani secangkir teh hangat. Cakep. Selamat bertemu guru-guru hebat. Cakep. Cakep. Izinkan saya memulai presentasi dengan semangat. Cakep. Luar biasa. Belum bergerak nggih Bapak Ibu di sana tampilannya? Belum, Pak. Salam dan bahagia. Oke, salam bahagia ya. Belum bergerak ya? Belum, Pak. Belum. Bentar dulu. Ini harusnya sudah berpindah ini. Tapi kayaknya saya monitor belum bergerak. Oke, sebentar dulu ya. Izinkan saya perbaiki dulu. Kadang ini apa mungkin di sinyal di lingkungan saya kurang mendukung begitu ya. Tapi coba saya kembali untuk stop screen dulu, saya coba kembali untuk mempresentasikan kembali. Kadang kendala kalau di screen apa itu full screen itu kendala seperti ini Bu. Iya. Atau mengalah untuk videonya dulu Pak. Oke, apa mungkin bentar dulu nggih. Izinkan saya stop dulu Bapak Ibu, sudah saya stop nggih.
Atau mungkin kamera saya yang agak mengganggu begitu, oke. Mohon Sabar ya. maaf Bapak Ibu, sebentar ini ada kendala sedikit. Oke. Kalau saya menggunakan ini, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa beralih slide. Biasanya tidak mengalami gangguan seperti ini Bapak Ibu. Bentar dulu, bersabar ya Bapak Ibu. Ya. Kalau begini bisa berubah ya Bapak Ibu? Bisa. Kalau tidak di Tapi slideshow bisa, Pak. coba saya slideshow soalnya tampilannya kurang begitu besar begitu. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Ini sudah saya sampaikan untuk pantun malam hari ini. Moga kita di suasana malam ini penuh dengan kehangatan. Jangan lupa Bapak Ibu ditemani secangkir teh hangat. Ya, apalagi susu hangat lebih nikmat. Oke. Oke, sudah bisa bergeser ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya apa yang menjadikan materi-materi yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya khususnya sebagai seorang guru di dalam pendidikan ini. Tadi sudah dikenalkan ya Bapak Ibu, saya Taufik Mulyadi, SPD MT. Ya, ini profil saya Bapak Ibu. Saya itu dilahirkan jauh dari Pulau Jawa. Saya dilahirkan di Mataram Bapak Ibu, sebuah kota yang di seberang sana. Saya diberi nama Taufik Mulyadi. Selama perjalanan saya menjadi seorang guru, saya mengikuti banyak sekali kegiatan lomba-lomba Bapak Ibu, dan pernah juara dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional, sudah pernah saya raih. Dan saat ini menjadi guru di SMA 2 Karanganyar, dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Sang Inovator Media Inovatif, yang mungkin Bapak Ibu sudah sedikit mengenal tentang sang inovator yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan diklat, webinar, pelatihan untuk mengembangkan kompetensi para Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Pernah menjadi PP Angkatan 4 dan fasilitator Angkatan 9 dan Angkatan 11, dan saat ini menjadi CGP Rekognisi Angkatan 11. Memiliki pengalaman sebagai narasumber workshop, IHT, pelatihan seminar, lebih dari 107 kali gitu Bapak Ibu. Pengalaman mudah-mudahan terus saya akan raih supaya saya semakin juga memiliki kompetensi-kompetensi yang semakin meningkat. Kemudian kompetensi-kompetensi yang saya miliki, saya itu bidang sekali suka dengan teknologi, kemudian menulis, menjadi mentor, dan sebagai konten kreator. Kalau Bapak Ibu bisa nanti perkenalan lebih lanjut, bisa hubungi 081 329 107712. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar untuk membuat sebuah kesepakatan belajar pada malam hari ini. Diupayakan
ketika tidak ada kendala, ya Bapak Ibu bisa membuka kameranya on cam, sehingga kita bisa melihat wajah Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik, yang cakep begitu ya. Kemudian ketika ada kendala jaringan yang kurang mendukung bisa off cam. Kemudian Bapak Ibu bisa mematikan mic ketika mungkin saya moderator atau yang lain berbicara. Biasakan kita belajar untuk mematikan mic sehingga tidak menimbulkan kebocoran suara di room ini. Kemudian pengaturan dalam hal ini Bapak Ibu tentang komputer kita, tentunya hal yang teknis. Bila ada sebuah permasalahan, semuanya bisa memaklumi karena adalah teknis yang kadang-kala kita tidak bisa menangani secara langsung. Bapak Ibu boleh mencatat hal-hal yang perlu dicatat tentang apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu ketika mau bertanya atau ada sesuatu yang perlu disampaikan, silahkan Bapak Ibu raise hand sehingga nanti moderator bisa melihat. Kita usahakan tepat waktu Bapak Ibu, kita upayakan 1 jam ke depan harus bisa selesai. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya malam hari dengan bahagia, dengan sukacita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa memanfaatkan chat room untuk bisa berkomunikasi selain pakai raise hand. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya? Bisa diterima kesepakatan Bisa. pada malam hari ini? Oke, Bisa, terima Pak. kasih. Saya lanjut. Pak. Oke. Ini Bapak Ibu, marilah kita secara penuh, baik itu fisik, hati, pikiran kita pada malam hari ini, di room ini, dengan rasa tenang, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan ketulusan untuk kita bersama-sama belajar. Arahkan Bapak Ibu pikiran kita, tinggalkan dulu masalah-masalah yang membebani dalam hidup kita. Kita berdamai sejenak Bapak Ibu, dengan kita hening sesaat. Mari kita 1 menit ke depan untuk mengambil nafas kita pelan-pelan dan mengeluarkan kembali seperti itu. Mari Bapak Ibu supaya kita lebih damai, lebih punya pikiran yang jernih. Ambil nafas Bapak Ibu, kemudian keluarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Ambil nafas kembali Bapak Ibu. Dengarkan suara-suara di sekitar kita. Nikmati keadaan di lingkungan kita. Keluarkan kembali Bapak Ibu. Kita hirup lagi. Kita keluarkan Bapak Ibu dengan pelan-pelan. Kita dengarkan suara-suara di sekitar kita. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Bagaimana rasanya Ibu Aryani? Bisa dibuka mic-nya. Rasanya lebih segar, lebih fresh gitu, Bapak. Oke, lebih fresh, lebih segar gitu ya, Bu. Mudah-mudahan terus di dalam hidup kita memiliki pikiran yang fresh, jiwa yang fresh, tubuh yang segar begitu. Bagaimana Pak Agus Harsono? Bisa dibuka mic-nya kalau mendengarkan atau mungkin masih ada di room. Ya, Bagaimana Pak Agus? ya nikmat. Alhamdulillah masih bisa Alhamdulillah menghirup nikmat. udara segar. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Marilah kita Bapak Ibu, kita hadir seutuhnya, baik pikiran, jiwa, dan hati kita dalam kegiatan malam hari ini.
Bapak Ibu, mengapa sih budaya positif itu penting? Saya mencoba merangkumnya nih Bapak Ibu. Budaya positif itu penting dilakukan di sekolah kita. Yang pertama itu bagaimana hidup kita akan meningkat, baik itu kualitas. Karena dengan perilaku di lingkungan sekolah, baik itu di pihak guru, murid, semua komponen-komponen yang ada di sekolah itu, apabila di dalam perilakunya menunjukkan hal-hal yang positif, maka berdampak pula lingkungan kita juga akan positif. Jika mengurangi ketegangan, rasa tertekan, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan kita mestinya akan lebih produktif di dalam mengajar kita, berkomunikasi dengan murid kita, dan sebagainya. Yang kedua adalah budaya positif itu memperkuat korelasi, Bapak Ibu. Budaya positif mendorong saling pengertian, terjadinya empati antara murid dengan murid, guru dengan guru, guru dengan murid, dan sebagainya. Kerjasama akan lebih baik. Ketiga adalah membentuk karakter, Bapak Ibu. Nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini itu akan membentuk karakter yang kuat dan memiliki integritas. Bangsa kita itu butuh sumber daya memiliki karakter. Tidak hanya intelektual yang tinggi, tetapi karakter-karakter yang ada di dalam diri sumber daya manusia kita. Itu sangat diperlukan. Maka menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul merdeka. Bangsa yang betul-betul menjunjung harkat dan nilai-nilai universal di dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lingkungan yang positif mendorong Bapak Ibu berpikir jernih, berpikir kreatif, dan tentunya kita akan bisa menemukan solusi-solusi baru ketika menghadapi persoalan dan tantangan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Bisa Bapak setuju atau tidak setuju? Yang pertama, mohon nanti Bapak Ibu bisa buka mic-nya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Coba mungkin yang bisa memberikan pendapat, silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Oke, Bu Hida tidak. Oke, mengapa Bu Hida tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Waduh, saya diminta untuk berpendapat juga ini. Iya. Baik, sambil menunggu yang lain ya, Bapak Ibu. Menurut saya bahwa hukuman itu tidak bisa atau tidak selalu bisa mendisiplinkan anak. Karena apa? Anak itu apabila mau mentaati sebuah kesepakatan atau aturan dengan sendirinya, dia akan disiplin dengan sendirinya, dengan sadar diri gitu. Tidak perlu diberi hukuman pun, dia akan bisa disiplin dengan sendirinya. Apabila dihukum, nanti suatu hari dia akan melakukan lagi, berulang-ulang lagi begitu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Hida, keren sekali pendapatnya. Jadi hukuman itu menurut Bu Hida itu tidak mampu mendisiplinkan anak. Jadi menurut Bu Hida bahwa kedisiplinan itu muncul dalam kesadaran diri gitu ya. Oke, luar biasa Bu Hida. Mungkin Bu Sri Kuwawi ada hand raise. Silahkan Bu Sri Kuwawi bisa buka mic-nya. Ataukah Bu Petronila? Ibu Petronila, raise hand mungkin akan memberikan pendapatnya. Langsung saja buka mic-nya, silakan Bu Sri Kuwawi atau Ibu Petronila. Oh, silakan Bu Petro untuk buka mic-nya.
Oh, tadi salah pencet mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Memberi hukuman, anak-anak, ayo sekarang bersihkan halaman sekolah. Kira-kira itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Silakan Bapak Ibu atau di kolom chat bisa memberikan jawabannya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa, mungkin Bapak Ibu kalau melihat pertanyaan ini, ada yang mengatakan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu meningkatkan disiplin anak. Tetapi juga ada yang mengatakan itu sama saja hukuman Bapak sehingga tidak bisa meningkatkan disiplin anak. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan pendapat. Atau mungkin pendapatnya yang berbeda. Tentunya kalau semua bisa memberikan jawaban akan bervariasi dan sebagainya Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan nanti ini akan kita jawab, akan kita bisa mengetahui Bapak Ibu tentang hukuman itu seperti apa. Tentang hal positif kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah kita itu seperti apa yang untuk dapat meningkatkan disiplin anak kita. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu, misalkan anak kita itu diberikan sebuah penghargaan, siapa yang dapat mengerjakan akan saya berikan hadiah. Kira-kira meningkatkan motivasi belajar anak tidak? Oke, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya. Enggak, Bapak Ya. Ibu yang ada di room. Silakan menyampaikan pendapatnya. Oke. Kita bisa. Oh, Bapak Antonius setuju. Menurut Bapak Antonius saya baca di chat setuju. Bagaimana tanggapan Bapak Antonius? Alasannya apa? Setuju, Pak? Bisa dibuka mic-nya. Oke, Pak Antonius, ya, silakan dibuka mic-nya, Pak Antonius. Atau Bu Dahuri Siti, Bu Dahuri Siti, silakan resen mungkin akan menjawab Bu Ida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setuju Pak Taufik, menurut kami pengalaman anak saya itu kalau saya sehari nanti kalau lulus Iqra 6 akan saya kasih hadiah terus semangat terus bagus. Jadi itu bagus sekali kalau memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju sekali. Terima kasih. Oke, menurut Bu Dairi adalah setuju karena ketika anak itu diberi penghargaan, diiming-imingi hadiah oleh gurunya itu semangatnya belajar luar biasa, meningkat begitu nggih? Oke, terima kasih Bu Siti, Bu Dairi atas pendapatnya. Yang lain adakah yang berbeda? Oke. Ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, ini Bu Aryani setuju juga. Bu Aryani, halo Bu Aryani, bisa buka mic-nya? Halo, ya Bapak, sangat setuju sekali dengan pernyataan nomor 3. Iya, oke. Kenapa, Bu? Ya, selain memotivasi anak belajar, anak juga akan lebih pede gitu loh Bapak, dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya karena mendapat penghargaan dari kita terutama orang tua dan kalau boleh didukung oleh guru juga. Makasih Bapak. Oke, makasih. Keren sekali Bu Aryani. Terima kasih ya. Oke, semua ini nanti akan dijawab oleh teori-teori seperti itu Bu Ida. Kita lihat apakah seperti itu atau mungkin ada pendapat lain. Kita lanjutkan dulu nggih Bapak Ibu semuanya. Oke. Hari ini Bapak Ibu kita sebenarnya materi banyak. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas,
kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan seketika restitusi. Ini adalah materi-materi yang cukup luar biasa bagus, Bapak Ibu. Mungkin kita waktu di kuliah itu tidak menemukan ini materi-materi ini, tetapi materi ini adalah materi-materi dalam guru penggerak yang sangat luar biasa, nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, di kelas Bapak Ibu, yang sangat dapat meningkatkan adalah karakter yang perlu kita kuatkan. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, coba Bapak Ibu coba perhatikan. Boleh Bu Aryani sama Bu Dairi Siti buka on kameranya dan mic-nya? Ya, Bu Siti sama Bu Puji bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka, boleh enggak apa-apa. Mohon ini ya, saya mohon Bu Siti bisa mempraktekkan dan Bu Aryani juga. Silakan Bu Siti, seandainya Bu Siti itu adalah posisi A dan Bu Puji adalah posisi B. Bu Siti memegang suatu benda yang sangat berharga, digenggam erat di tangannya Bu Siti. Kemudian Bu Puji berusaha untuk Melepas. bagaimana Bu Siti itu membuka tangannya untuk memperlihatkan benda apakah itu. Kira-kira mampukah Bu Puji untuk melakukan ini? Bisa dipraktekkan coba Bu Puji dengan Bu Siti. Bagaimana supaya Bu Siti itu bisa membuka tangannya untuk bisa menunjukkan benda yang berharga itu. Kira-kira Bu Puji mampu tidak? Silakan. Oke ya, coba dipraktekkan. Insya Allah mampu. Oke, dengan cara apa Ibu? Supaya Bu Siti mampu membuka tangannya menunjukkan benda yang diinginkan Bu Puji tadi. Mungkin dengan sedikit trik ya Bapak. Trik bagaimana supaya kita bisa menarik perhatian Bu Puji, Bu Dairi Siti. Bu Dairi Siti. Oke, Oke. dengan pujian. Kalau pujian tidak Iya. mampu, Ibu dengan cara apa? Ternyata dipuji, dirayu pun Bu Dairi tetap bertahan, tidak mau membuka. Ya Bu Puji, Dikasih apa ya? Bu Dairi. Wah, mungkin dengan cara yang lain ya, supaya bagaimana Bu Dairi ini bisa membuka tangannya. Oke Bapak Ibu, ini ada orang yang mampu untuk bisa mengendalikan dan mengontrol seseorang sehingga seseorang itu bisa membuka dan memberikan benda itu. Tetapi ada juga orang yang sangat bertahan karena itu benda itu sangat berharga bagi diri. Siapapun orang tidak mampu mengontrol diri saya. Ada beberapa pendapat. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi contoh Bapak Ibu. Apakah seseorang itu mampu mengontrol orang lain? Ataukah seseorang itu yang mampu mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini ada ilusi kontrol ya. Perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi kadangkala guru itu berupaya mengontrol, mengendalikan murid. Tetapi pada dasarnya mereka itu tidak dapat untuk dikontrol kita oleh gurunya. Andai pun dia melakukan, dia memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan guru karena dia mau mengikuti. Tapi ketika dia tidak, dia berpendapat dia tidak mau, kita pun tidak bisa memaksanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi kritik itu tidak membuat orang akan lebih baik. Justru dengan kritik-kritik membuat orang merasa bersalah. Dan itu akan menjadi sebuah ingatan yang terus-menerus di dalam diri seseorang itu.
Maka di dalam teori kontrol itu adalah identitas yang gagal. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita memberikan rayuan, bujukan kepada anak didik kita, pada seseorang, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Kontrol kita kepada orang lain. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa adalah banyak orang dewasa, Bapak Ibu, banyak orang dewasa seperti kita sebagai seorang pendidik itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita menggunakan cara-cara yang sedikit memaksa kepada anak didik kita supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Ini perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu, Bapak Ibu? Nah, seperti tadi yang Ibu Aryani katakan, itu bisa mengontrol Bu Siti Dairi. Ya. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori menurut teori stimulus respon. Ketika kita memberikan stimulus, maka akan mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Ini tidak bisa ada pengaruh-pengaruh orang lain yang mengontrol dalam diri orang itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat orang atau siswa kita melakukan suatu kesalahan atau perilaku buruk, itu di justice melakukan sebuah kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik yang positif, baik yang buruk atau tidak, itu memiliki tujuan. Kemudian yang stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tetapi secara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda, Bapak Ibu. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di dalam stimulus respon, itu model berpikirnya adalah menang dan kalah. Tetapi kalau teori kontrol, Bapak Ibu, model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang dikalahkan. Oke, kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Oke, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi ketika banyak orang berpendapat, disiplin itu adalah orang yang taat aturan. Disiplin itu adalah orang yang tertib. Disiplin itu adalah orang yang tidak pernah melanggar hukum dan sebagainya. Semua dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu hukuman. Ketika orang melakukan tindakan yang sejalan dengan aturan, dia tidak mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang melanggar tata tertib, hukum, aturan, maka akan mendapat hukuman. Sehingga orang yang dikatakan disiplin, orang yang tidak pernah melanggar aturan. Banyak orang berpikir bahwa disiplin itu adalah hal seperti itu. Sebenarnya tidak nih Bapak Ibu. Yang kata disiplin itu adalah kata belajar. Belajar tentang apa? Makna asal kata ini berkonotasi nih Bapak Ibu. Disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu menurut teorinya disiplina itu adalah belajar. Belajar tentang apa? Tentang supaya dirinya itu ingin menjadi seperti apa, Bapak Ibu. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, Bapak Ibu. Jadi muncul dalam dirinya, bukan faktor-faktor eksternal yang membuat orang itu menjadi sebuah orang yang disiplin. Kemudian dalam
budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang yang taat. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, kadangkala kita memaknai kata disiplin itu dengan arti yang sempit, arti yang berkonotasi bahwa orang yang patuh, orang yang taat. Soalnya kata disiplin maknanya adalah bagaimana tindakan kita untuk bisa berlaku untuk semua orang menjadi lebih baik dan dihargai. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Apa tuh nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini teorinya dari teori kontrol Bresser tadi ini Bapak Ibu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong kreatif. Nah, ini yang akan kita tuju, yaitu menjadikan nilai-nilai kebajikan, khususnya profil pelajar Pancasila, di dalam diri anak kita atau siswa kita. Memiliki anak-anak yang berkarakter seperti itu. Kemudian kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ya. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ada motivasi dua eksternal dan internal. Kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan helm, itu kira-kira alasannya apa Bapak Ibu menggunakan helm? Tata tertib juga keselamatan. Oke, tata tertib untuk keselamatan. Supaya selamat. Nah, tertib. Kalau tertib ini dalam arti Bapak Ibu takut ditilang ataukah takut disemprit polisi atau bagaimana Ibu? Itu memang sudah peraturan yang harus ditaati. Harus ditaati ya, oke. Harus ditaati. Kalau tidak ditaati nanti kita kena tilang. Oke. Jadi itu ketika Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan, ada pengaruh internal, ada pengaruh eksternal atau motivasi eksternal dan eksternal. Kalau Bapak Ibu mengendarai motor pakai helm, kalau Ibu tadi Bu Petronia ya, itu mengatakan bahwa pakai helm adalah untuk keselamatan dirinya. Itu berarti sudah motivasi di dalam diri, internal muncul. Tetapi ketika kita, oh saya pakai helm, itu adalah aturannya demikian. Ketika saya tidak pakai helm, maka nanti saya ketahuan polisi, saya ditilang. Itu sudah motivasinya adalah eksternal. Jadi pihak lain yang mempengaruhi diri kita untuk melakukan tindakan itu. Oke, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka itu adalah motivasi eksternal. Tadi ketika saya tidak memakai helm, saya takut ditilang. Saya nanti kena denda. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contohnya tadi, ketika anak melakukan belajar giat, ketika ada guru memberikan sebuah hadiah penghargaan, itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak melakukan tindakan karena motivasi eksternal.
Dia akan belajar ketika nanti dapat hadiah. Ketika dia mau melakukan apa yang dilakukan guru, nanti akan mendapatkan penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya memakai helm supaya nanti saya selamat di jalan. Ya, itu adalah poin yang ketiga ini, untuk menghargai diri kita. Ini motivasi internal, motivasi yang positif. Nama saya disiplin positif nih Bapak Ibu. Jadi harapan kita, siswa kita itu memiliki motivasi yang ketiga ini, yaitu motivasi internal. Jadi motivasi internal itu membuat kesadaran diri yang penuh anak itu melakukan apa yang dia lakukan itu adalah dalam dirinya sendiri yang muncul, bukan dari luar. Kalau luar itu sifatnya adalah jangka pendek. Dan ketika dia tidak dapat respon dari luar, dia tidak akan melakukan lagi. Seandainya ada anak siswa tadi belajar giat ketika akan mendapatkan reward, maka dia melakukan. Tetapi ketika anak tadi tidak mendapatkan reward, dia kembali seperti semula. Dia tidak akan melakukan. Nah, bagaimana guru itu bisa membangun motivasi disiplin positif. Motivasi internal tumbuh dalam diri anak-anak kita. Yaitu yang poin yang ketiga. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang kreatif, orang yang mandiri, orang yang taat beribadah, seperti dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu bagaimana membangun kita supaya anak-anak memiliki motivasi internal yang kuat. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada tokoh Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, ini adalah Merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar itu apa? Merdeka itu adalah menurut KHD tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut beliau bahwa kita itu tidak hanya cakap untuk memerintah, tetapi berbuat untuk diri kita sendiri. Itu orang yang merdeka. Orang merdeka itu mampu mengatur dirinya sendiri. Tidak diatur, ditekan, dibujuk oleh orang-orang atau motivasi eksternal tadi. Itu adalah yang merdeka sepenuhnya, menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, penghargaan itu adalah menghukum seseorang, menghukum orang lain. Apa yang menjadi Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, Bapak Ibu, dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan, Bapak Ibu. Penghargaan itu pengaruhnya adalah jangka pendek dan sifatnya itu membangun positif. Penghargaan itu memiliki identik sama dengan memberi penghukuman, tetapi di sini kelihatannya adalah positif. Di balik positif itu ternyata membuat anak itu ketergantungan karena mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu hanya kadang-kadang membuat orang itu sebenarnya tidak mampu bekerja dengan baik karena dia hanya mengandalkan sesuatu yang dia inginkan di balik apa yang dia lakukan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini adalah sebuah teori dari Alfikon, Bapak Ibu. Jadi penghargaan, hukuman itu di dalam dunia pendidikan sekarang untuk tidak diharapkan terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Karena memiliki hal-hal yang sifatnya itu tidak membangun dalam jangka panjang. Oke,
Kita lanjutkan gitu Bapak Ibu. Nah, lanjutan dari penghargaan tadi. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, intinya bahwa motivasi-motivasi yang perlu dibangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi aturan, tata tertib, dan sebagainya itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak membangun budaya positif dalam jangka panjang. Dan nanti ada sebuah teori yang menjelaskan mengapa itu tidak diperkenankan. Ada teori yang lain bisa untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa langsung buka mic-nya untuk bisa bertanya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan kepada anak di depan siswa lain, itu justru tidak membangun. Mengapa tidak membangun? Ada mungkin anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, dia akan merasa kecewa. Dia merasa dia tidak ada arti di dalam lingkungan itu. Ada hal yang dimatikan dalam situasi ini. Maka ketika memberi hal-hal apresiasi itu dalam kondisi-kondisi yang khusus dan sangat pribadi, begitu. Akan lebih baik ketika Bapak Ibu memberi sebuah pengakuan itu kepada semua murid, baik dalam kondisi apapun mereka harus diberi penghargaan yang secara bersama. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Kemudian ini ya, misalkan kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai atas kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini adalah apresiasi atau kebajikan. Kemudian kita memberikan terima kasih untuk apa? Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu bentuk pengakuan atau apresiasi kepada siswa kita. Nah, oke Bapak Ibu, coba saya mohon jawaban kepada Bapak Ibu. Kira-kira ini ada tindakan guru seperti ini, apa jawaban dan Bapak Ibu seperti apa? Misalkan ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan ada anak terlambat, disuruh oleh gurunya, kamu harus mencatat 100 kali. Misalkan kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman ya, oke. Kita lihat nanti ya, itu hukuman. Coba, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya. Mengapa Ibu mengatakan itu hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lamen diberikan itu akan capek, kasihan. Oke, jadi itu masuk hukuman. Ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke ya. Kita lihat nanti ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sering terjadi. Apa ini?
Hukuman. Hukuman, oke, lihat jadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuen? Hukuman. Hukuman, ya. Oke. Coba kita lihat seperti apa. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa semakin mengerucut apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Itu tidak logis Bapak Ibu. Jadi anak suruh mencatat yang menyatakan saya tidak akan terlambat lagi, ini adalah sebuah hukuman yang diberikan guru supaya anak itu jerah kan sebetulnya ini adalah tidak membangun, tidak mendidik bagi anak itu untuk jerah. Dia akan nanti akan melakukan lagi karena itu dia merasa sangat tertekan dan dia sangat tidak merasa tidak enak untuk melakukan tugas itu. Maka itu adalah secara teori disebut hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah termasuk hukuman. Jadi termasuk hukuman karena tidak terkait dengan hal contoh seperti yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu kan masih relevan. Karena apa? Itu pelajaran PJOK terlambat 10 menit, konsekuensinya kamu harus lari berkeliling 2 kali. Jadi yang wajar Bapak Ibu. Jadi tidak menimbulkan anak itu merasa tertekan tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh guru tadi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Ini ada sebuah hukuman. Karena hukumannya apa? Tidak memakai masker dengan push up misalkan. Menggantikan kertas, ini adalah konsekuensi ketika dia mencoret-coret buku temannya. Dia konsekuensinya harus menggantikan. Membersihkan tumpahan air, ini adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Nah, ini banyak sekali terjadi di lingkungan sekolah kita. Seringkali banyak Bapak Ibu guru itu memberi hukuman kepada siswa kita yang kadangkala itu tidak membuat jerah dan semakin hari itu terus terjadi hukuman. Andaikan itu mereka itu melakukan adalah dia melakukan di sekolah, tidak melakukan di rumah. Karena dia takut dihukum untuk lari 100 kali. Dia melakukan tindakan tata tertib di sekolah karena takut untuk push up. Di luar, dia tidak melakukan disiplin lagi karena dia takut akan hukumannya, Bapak Ibu. Tidak ada muncul dari internal diri anak itu. Tidak ada kesadaran disiplin itu muncul dalam diri anak. Jadi motivasinya adalah eksternal dari luar. Itu adalah sifat yang kurang baik di dalam teori pendidikannya, kurang mendukung untuk membangun motivasi intrinsik. Kita lanjutkan di Bapak Ibu. Nah, ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya spontan hukuman. Misalkan anak terlambat hadir, guru yang berada di sana, anak hadir, pintu gerbang ditutup, sudah di justice, anak-anak yang keset, anak-anak yang malas harus dihukum, misalkan begitu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi maksudnya begini, sesuatu yang harus terjadi tadi gini. Misalkan tadi anak menghilangkan pulpen temannya, konsekuensinya mengganti kan itu. Sesuatu harus terjadi itu harus dilakukan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan tadi. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu lama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan bangga ketika Bapak Ibu memarahi anak. Anak tunduk kemudian taat pada Bapak Ibu. Bapak Ibu seakan-akan mampu mengontrol anak itu.
pada saat itu Bapak Ibu mengontrol dalam waktu jangka pendek. Tetapi perhatikan, dia memiliki jiwa dan traumatik ketika Bapak Ibu terus melakukan hukuman-hukuman yang secara psikologis itu akan terbawa sepanjang masa oleh anak itu. Jangka waktunya lama Bapak Ibu. Hukuman itu tidak pernah hilang dari memori kita. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi misalkan dia diperintahkan tadi misalkan bersihkan meja ketika dia numpahkan minuman. Itu konsekuensi. Tetapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Itu bedanya seperti itu. Kemudian hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Anak akhirnya membenci kedisiplinan. Karena ketika dia tidak taat, dia sedikit melanggar dan sebagainya, hukuman-hukuman yang dia peroleh. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Anak mulai menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi ada respon atas peristiwa yang dilakukan, dia terkait dengan apa yang dia lakukan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu adalah hukuman. Berdampak mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi ada apa ya, rasa kecewa dalam dirinya, kekecewaan dalam dirinya. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaan-perbedaan mohon diperhatikan. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman itu ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu makna dari hukuman ketika Bapak Ibu guru melakukan tindakan menghukum anak. Kemudian kalau konsekuensi ada rasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini antara hukuman konsekuensi mungkin akan lebih baik sedikit dari antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi akan lebih baik daripada hukuman. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk apa? Restitusi itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan mulia, menjadi manusia yang mulia, dengan bagaimana mereka harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain. Ini menurut teorinya Goosen. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, restitusi itu suatu cara, suatu metode untuk mengatasi di mana anak-anak terjadi hal yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Atau mungkin anak-anak terjadi permasalahan-permasalahan di lingkungan mereka. Bagaimana anak mengatasi anak yang sering terlambat? Bagaimana mengatasi anak-anak yang mungkin sering berkelahi dengan teman-temannya? Mengatasi anak, bagaimana anak itu tidak memiliki motivasi belajar. Nah, ini adalah menggunakan salah satunya metode restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang bocor Pak Purwo Harsono. Oke. Bapak Ibu, ini ada perbedaan ya. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi di dalam tabel itu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman. Konsekuensi sesuatu yang terjadi. Tapi kalau restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Ya, kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek, tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, restitusi
Ini adalah kalau dilihat dari sebuah teori-teori tadi, tindakan melakukan restitusi itu akan lebih baik untuk membangun disiplin budaya positif bagi anak. Restitusi itu akan menciptakan motivasi internal, intrinsik. Jadi tidak membuat anak terdorong karena faktor eksternal. Jadi hukuman, konsekuensi itu adalah faktor-faktor eksternal. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menjadi seorang guru menghadapi murid seperti apa, maka nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan seketika restitusi ini. Karena ini memiliki sebuah kajian teori yang lebih baik daripada hukuman maupun konsekuensi. Oke. Nah, cirinya apa? Ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Banyak sekali Bapak Ibu, kita menghadapi murid itu selalu menjustis anak itu salah, anak itu bodoh, anak itu nakal, anak itu tidak disiplin dan sebagainya. Jadi sudah menjustis anak itu seperti itu. Namun kita tidak melihat sejauh mana anak itu mengalami hal seperti itu. Maka kita tidak boleh mempermalukan mereka di hadapan siapapun. Karena itu akan membekas. Hukuman-hukuman yang diterima anak itu secara jangka panjang itu akan teringat terus dan membekas dalam dirinya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan antara murid dengan guru, antara murid dengan murid ketika terjadi crash, terjadi hal-hal yang tidak harmonis. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan dipaksa. Ya, kamu harus pakai sepatu hitam. Ini adalah paksaan. Tetapi kalau restitusi adalah sebuah tawaran memberikan solusi bagi anak supaya terbangun motivasi dalam dirinya. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi itu adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi metode ini akan lebih baik daripada kita memberi hukuman dan konsekuensi. Seperti apa restitusi ini? Nah, ini Bapak Ibu, ini saya punya praktek video restitusi ini ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa suaranya masuk. Kalau enggak, nanti saya share di grup aja. Oke. Oh, ada kendala belum bisa mutar, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup. Oke. Kita lanjutkan dulu. Keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas suatu cara untuk menumbuhkan motivasi dan budaya positif di sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Kan begitu. Mengapa siswa harus menggunakan sepatu hitam ketika masuk di sekolah? Apa hubungannya dengan kedisiplinan? Apa hubungannya dengan motivasi belajar seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Misalkan kalau COVID dulu kan begitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan sebagainya, atau di dalam pelajaran? Kira-kira Bapak Ibu cenderung setuju menggunakan peraturan ataukah dengan sebuah keyakinan? Mungkin bisa berpendapat Bapak Ibu. Kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Terus bagaimana Ibu menerapkannya? Peraturan juga. Kalau peraturan itu konsekuensinya atau endingnya adalah harus melakukan penghukuman misalkan. Kalau di sekolah itu biasanya peraturan gitu ya. Anak yang tidak hadir dalam sekian hari itu tidak bisa lulus, misalkan tidak bisa naik
kelas, itu kan aturan tata tertib. Bila anak tidak menggunakan tata tertib, misalkan atribut-atribut, misalkan itu dikena sanksi, kena poin. Terkumpul sekian poin, anak harus dikeluarkan di sekolah, misalkan seperti itu. Ada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena apa? Hukuman itu sifatnya adalah satu arah. Kalau keyakinan itu datangnya dari murid itu. Tapi kalau hukuman dari sekolah. Sekolah membuat tata tertib begini dengan harapan tata tertib itu menciptakan kedisiplinan di sekolah. Tetapi Bapak Ibu ketika nanti belajar tentang keyakinan kelas, itu datangnya bukan dari guru, tetapi apa yang diinginkan di kelas itu. Apa yang diinginkan oleh anak-anak didik itu, sehingga dia akan menjalankan keyakinan kelas itu karena dia ingin seperti itu. Misalkan keyakinan kelas itu. Nah, kita harus menghargai orang lain di dalam kelas untuk menciptakan hubungan yang baik. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Tetapi bedanya seperti ini. Kita tidak boleh memusuhi teman. Misal. Nah, kata tidak boleh itu nanti berujung pada hukuman. Jadi kalimatnya harus kalimat yang positif seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali kepada ini ya, hal-hal yang sifatnya membangun motivasi diri anak itu, yaitu motivasi intrinsik. Bagaimana guru-guru melakukan kreativitas, inovasi di dalam sekolah, di dalam kelas, agar anak itu tidak ketergantungan pada hal-hal yang di luar mereka. Jadi itu nanti kesadarannya jangka pendek, dan itu tidak akan berhasil untuk menciptakan anak-anak yang memiliki karakter pribadi yang kuat. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ini contohnya. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu, di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Misalkan itu apakah kesempatan kelas atau bukan? Atau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana itu? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi, betul Ibu. Saling menyayangi. Jadi kalimat positif ini. Jadi tidak ada unsur yang bersifat hukuman, tidak ada unsur yang bersifat reward atau penghargaan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, jangan seperti ini. Jadi tepat pada waktu, datang tepat pada waktunya. Bila tidak, kena hukuman. Nah, itu bukan keyakinan Bapak, itu adalah peraturan atau tata tertib. Kemudian kesempatan kelas, kami murid yang semangat belajar. Kami murid selalu semangat belajar dalam kelas. Seperti itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sifatnya itu adalah bahasa positif, tidak negatif begitu ya. Ini kesepakatan kelas yang nanti bisa dibangun di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat ya. Ini contoh peraturan, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini adalah peraturan. Jadi nanti ketika anak tidak mengembalikan pada tempatnya, mesti ada dapat reaksi, yaitu sebuah hukuman atau seperti apa. Coba dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain ini adalah sebuah peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Seakan-akan itu hal yang biasa, tetapi itu adalah
menuju pada sebuah peraturan yang harus ditaati oleh anak yang itu sumbernya dari satu pihak. Bisa di sekolah ataupun guru. Nah, kalau keyakinan seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu ada munculnya sebuah tanggung jawab dari anak. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain menjadi sebuah komitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah, itu bersifat keyakinan yang dibangun dalam diri anak itu sendiri. Nanti ini akan muncul dalam diri anak itu sendiri ketika dia meyakini itu adalah hal yang baik secara universal begitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu seperti makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan menjadi ingin berkuasa atau penguasaan. Ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi seorang pemimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dari aspek penguasaan. Kebebasan, orang pada dasarnya ingin bebas. Itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini adalah sebuah kebebasan. Ada kesenangan, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada hidup dengan senang. Itu orang yang seperti bermain, humor, semangat, antusias, itu adalah kesenangan. Kasih sayang, orang itu membutuhkan kasih sayang. Bisa diterima oleh orang lain, temannya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Ini pada dasarnya manusia itu memiliki 5 aspek ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak ini penting, 5 posisi kontrol dalam diri seorang guru. Itu seperti apa? Bapak Ibu nanti akan melihat saya seperti apa. 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5. Bapak Ibu nanti posisinya di mana? Kita lihat di sini. Kalau penghukum itu kira-kira seperti apa? Bapak Ibu apakah menjadi seorang penghukum atau seorang teman atau pemantau bagi muridnya? Kita lihat. Guru melakukan atau berbuat, kalau dia kategori penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ketika ada anak datang masuk kelas, gurunya sudah menghardik. Mengapa kamu terlambat? Tahu tidak, ini masuknya pukul 7. Kamu tidak taat aturan. Kamu anak yang misalkan tidak rajin, kamu anak yang tidak disiplin. Nah, ini adalah menghukum Bapak Ibu. Ini dihukum dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Kalau guru membuat rasa bersalah, dia berbuat apa? Berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak terlambat. Seharusnya kamu tuh masuk tepat waktu. Misalkan begitu. Ibu kecewa karena kamu telah terlambat. Misalkan gitu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat memiliki rasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Kalau ibu posisi teman. Misalkan ini ibu berbuat apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, teman-teman, nanti saya sampaikan ya kepada walimu, ya. Walaupun kamu tidak mengerjakan, nanti saya bantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita seakan-akan membantu seperti teman. Ini Bapak Ibu, kalau melakukan hal-hal seperti itu, posisi ibu sebagai teman. Kalau pemantau seperti apa? Ini guru yang selalu menghitung-hitung kesalahan anak. Guru yang selalu mengukur-ngukur tingkat kesalahan anak. Ya. Kamu sudah tidak masuk 6 kali. Kamu sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas. Ini orang yang memantau. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau guru sebagai manajer yang seperti apa?
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan, mengapa Andi kamu terlambat hari ini? Kan misalkan gitu. Andi, kamu tidak, hari ini kamu terlambat. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya, itu seorang manajer. Jadi tidak ada kategori-kategori perbuatan-perbuatan guru itu ini bisa diukur, ini penghukum, ini membuat rasa bersalah, teman atau manajer. Kemudian ada lagi guru berkata demikian, penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya sering melakukan hal seperti ini. Waduh, saya melihat seperti ini, ternyata saya tuh menjadi orang guru yang penghukum. Misalkan itu. Membuat rasa bersalah, guru berkata demikian. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres, ibu lelah menghadapi kalian. Sikap kalian, ibu merasa sangat berat, ya itu membuat rasa bersalah anak. Kalau teman seperti apa? Ayolah lakukan demi ibu ya, supaya nanti ibu tidak dimarahi oleh kepala sekolah misalkan. Itu adalah sebagai teman. Misalkan, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu waktu dulu kamu mengalami kesulitan misalkan. Jadi ini adalah sebagai teman. Kalau pemantau, dia mengaitkan dengan peraturannya. Apa peraturannya? Kan misalnya itu. Apa tata tertibnya dan sebagainya. Karena dia selalu mengukur dan menghitung atas kesalahan-kesalahan, maka dihubungkan dengan peraturan yang ada di situ. Tata tertibnya seperti apa. Kalau seorang manajer, itu apa yang dikatakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan anak tadi terlambat. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Misalkan itu adalah posisi manajer. Ya, apa yang kita yakini? Misalkan apa yang kamu langgar dalam keyakinan kelas ketika kamu terlambat seperti ini. Nah, berarti ini adalah seorang manajer. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau ibu sebagai penghukum, hasilnya anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi anak nanti sifatnya menjadi pemberontak. Ketika ibu membuat rasa bersalah, maka hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong anak. Kalau ibu sebagai teman, anak menjadi ketergantungan. Kalau ibu sebagai pemantau, ini anak menyesuaikan diri bila diawasi. Bila ada monitoring, dia akan melakukan tata tertib dan sebagainya. Manajer, ini menguatkan pribadi. Penguatan pribadi anak-anak itu sendiri. Jadi penguatan karakternya. Ini seorang manajer. Kemudian kalau penghukum dari sisi murid, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ini biasa dilakukan oleh anak ketika menghadapi guru-guru yang mempunyai karakter menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, dia mengatakan maafkan saya ya ibu, saya telah membuat ibu merasa kecewa misalkan. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu ya bu. Ya, jadi ini ada rasa hubungan personal semacam pertemanan begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya, berapa kali saya harus melakukan ini. Jadi dia akan mengatakan demikian. Kemudian seorang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, anak akan berkata seperti itu. Bagaimana solusinya? Saya supaya tidak terlambat. Bagaimana solusinya? Saya bisa belajar dengan rajin dan sebagainya. Jadi dalam diri anak itu yang akan muncul. Dampak pada murid, Bapak Ibu. Kalau menghukum, maka murid akan mengulangi kesalahan. Dan itu terus terjadi. Pemantau rasa bersalah, merasa rendah diri, anak akan menjadi rendah diri, menjadi minder. Kalau teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri.
Dia tergantung gurunya, karena selalu dibantu oleh gurunya. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini risikonya seperti itu, Bu. Kemudian kalau manajer, apa dampak pada murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira posisi Bapak Ibu di mana ini? Monggo, Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada posisi di mana? Ya, kadang-kadang pemantau, kadang-kadang teman, kadang-kadang manajer, semuanya. Oke, jadi semuanya ini, semua Bapak Ibu tergantung situasinya ya Ibu? Ya. Ya, tergantung situasinya lah. Sekarang kalau seperti ini, keinginan kita, harapan kita itu akan menjadi apa Ibu? Ya, Bapak Ibu diharapkan akan menjadi seorang manajer. Iya, betul Ibu. Seorang manajer Bapak Ibu. Seorang manajer. Karena secara teori tadi seperti itu Ibu. Jadi bagaimana guru itu menjadi manajer itu ya adalah hal yang terbaik. Manajer itu nanti akan berdampak bagi anak itu mampu mengevaluasi diri, mampu membawa perubahan dalam dirinya, dan itu motivasi kesadaran penuh yang ada dalam diri anak. Dan itu akan terus melekat dalam pribadi mereka anak sampai kapanpun setelah terjadi pembiasaan seperti ini, anak sudah tidak dapat penghargaan, dia akan melakukan disiplin. Tidak ada hukuman, dia tetap akan melakukan. Jadi faktor eksternal itu akan lebih terkikis di dalam diri anak itu. Karena sudah terbangun dalam dirinya adalah hal-hal motivasi intrinsiknya anak itu sendiri. Ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik. Tentunya adalah proses yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena guru itu adalah manusia yang punya emosi dan sebagainya. Ada rasa-rasa tertentu yang membuat kita menjadi teman, ada pemantau, kadang menghukum, begitu ya Ibu. Nah, tentunya harapannya Bapak Ibu nanti bisa seorang menjadi manajer dalam kondisi apapun, supaya anak-anak tadi secara konsisten akan menerima model kita yang kita lakukan itu akan berdampak, berpengaruh pada anak didik kita nanti. Nah, oke, ini Bapak Ibu. Nah, oke, ini saya kira sudah. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi ini. Tolong perhatikan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanti melakukan segitiga restitusi, itu adalah menggunakan konsep ini segitiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa tuh menstabilkan identitas? Ya, misalkan gini, ada anak berbuat salah, dia berkelahi dengan temannya. Nah, kita menstabilkan identitas itu maksudnya kita seolah-olah menghargai dan seolah-olah bahwa anak itu menyatakan kesalahannya itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Pertama kita berikan begitu Ibu. Jadi pertama tidak boleh kita mengatakan anak itu kamu sudah berbuat salah, kamu telah berbuat menyakitkan orang lain, kamu tindakannya tidak benar. Nah itu bukan. Jadi ketika segitiga diskusi kita menstabilkan identitas dulu. Misal ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan tadi, wajar saya juga, Pak Guru juga manusia, pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan hal ini. Pak Guru pun juga pernah. Nah, misalkan itu adalah kalimat yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu menyobek buku temanmu? Tentunya kamu punya alasan. Misalkan itu adalah contoh validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi dia dipancing untuk bisa memberikan argumen dalam dirinya atau solusi yang ada dalam dirinya. Itu adalah validasi kebutuhan.
Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai, coba nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalkan tadi ada perkalian anak, itu nilai-nilai apa yang telah kita langgar, kita sepakati. Oh, kita harus saling menghargai. Itu keyakinan kelas kita, Pak. Oh, kita hidup berdampingan dengan siapapun, misalkan itu. Adalah nilai-nilai yang disepakati. Nah, ketika anak itu melanggar itu, berarti nilai-nilai itu dilanggar oleh anak. Itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Oh, saya ingin menjadi anak pribadi yang menghormati orang lain. Saya ingin menjadi anak yang toleransi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah disebut seketika restitusi. Jadi menstabilkan, validasi dan menanyakan keyakinan. Ya. Contohnya ini menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya misalkan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kalimat menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh menstabilkan. Kemudian validasi. Guru berkata demikian. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya misalkan. Misalkan ada anak berkelahi, hanya dia nyobek bukunya, tapi tidak sampai memukul, tidak sampai melakukan kekerasan fisik. Nah, ini adalah perkataan-perkataan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan kan? Nah, ini validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mengapa kamu terlambat masuk kelas? Mengapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya seperti itu. Apa yang penting bagi kamu misalkan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru misalkan. Itu adalah contoh kalimat-kalimat validasi kebutuhan yang disampaikan kepada anak. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, misalkan seperti itu. Itu contoh validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan inilah? Ini contoh menanyakan keyakinan tadi. Ini 3 pernyataan tadi yang seperti segitiga tadi ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan di sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu menurut teorinya William, ini ada aspek 4, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang pertama tadi Bapak Ibu, ketika kita disuruh membuka sesuatu benda yang ada di dalam genggaman kita, tidak ada orang lain pun yang bisa mengontrol diri saya untuk membuka. Itu menurut teori Williamnya. Jadi yang bisa mengontrol diri saya. Kapan saya buka, kapan saya perlihatkan kepada orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, agar orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ini makna dari kata disiplin munculnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan seperti apa. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, itu teori motivasi tadi. Ada internal, eksternal. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi itu akan melahirkan 5 posisi kontrol. Kemudian realitas kebutuhan, kita menghasilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Teori motivasi tadi ada menghindari hukuman, itu ekstrinsik,
untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Mendapat penghargaan, dihukum itu tidak dihukum, supaya tidak dihukum itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita harapkan anak-anak memiliki motivasi intrinsik ya untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol seperti tadi saya jelaskan, menghukum, membuat rasa bersalah, teman atau sebagai pemantau, dan manajer. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan seketika restitusi ketika menghadapi problema permasalahan di kelas kita. Ada 3 tadi, menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Nah, oke, Bapak Ibu, saya kira sudah selesai sebuah pemahaman tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada Bu Hida. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau chat. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, demikian yang disampaikan oleh Pak Taufik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Aplausnya lewat virtual bisa nje seperti ini ya. Oke, Pak Wahid sudah memberikan aplaus. Terima kasih. Iya, Oke, luar terima biasa kasih nggih. Bapak Ibu semua. Oh, Bu Anita Sari raise hand ya, Bu Anita Sari. Monggo Bu Anita. Buka mic-nya. Halo Bu Anita, ini sahabat saya. Silakan Bu Anita, apa yang mau ditanyakan atau ingin memberi komentar? Monggo. Dan boleh dibuka mic-nya Bu Anita. Sampun. Ya, monggo Ya, ya. silakan. On cam bisa Bu? Waduh. On cam ya. Aduh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Habis sholat. Ya. Ah, enggak apa-apa aja, lanjut. Oke. Terima kasih Pak Taufik, luar biasa Ya. ya. Saya Sama-sama, Bu tadi Anita. mendengarkan meskipun tidak dari awal tapi sudah menangkap insya Allah banyak hal, pengalaman juga pengetahuan baru, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk berubah, terutamanya seorang guru ya, seorang guru supaya menjadi guru yang ideal, meskipun saya juga berpikir susah gitu untuk menjadi guru yang tadi disampaikan adalah sebagai manajer gitu. Kan ada kalanya memang kita itu pemantau, ada kalanya kita itu sebagai penghukum. Jadi memang kolaborasi gitu. Tapi kalau bisa menjadi manajer memang idealnya seperti itu gitu. Tapi kita harus berusaha gitu, walaupun susah gitu kan. Saya mohon maaf mungkin pertanyaannya sebetulnya jauh sebelum Pak Taufik menyampaikan yang lain-lainnya tentang ini Pak reward gitu kan, hadiah. Tadi Pak Taufik sampaikan bahwasanya ketika hadiah itu diberikan hanya kepada salah satu siswa atau peserta didik itu kurang bagus gitu. Karena apa? Nanti bisa menimbulkan kekecewaan yang lainnya, kan tadi sampaikan seperti itu. Nah, mungkin mohon dijelaskan secara detailnya gitu. Soalnya apa? Selama ini yang saya ketahui ketika kita memberikan reward itu kan tujuannya sebagai apresiasi terhadap murid yang mungkin ada kelebihan. Entah itu mungkin ketika dia mampu menjawab pertanyaan atau mungkin yang lain-lainnya yang sifatnya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, justru ketika kita memberi reward itu malah menurut saya itu baik sebagai apresiasi, bahkan itu bisa memotivasi teman-teman yang lainnya, peserta didik lainnya untuk bisa lebih baik atau mungkin untuk bisa seperti orang yang telah diberi reward itu gitu. Nah, ini mohon dijelaskan ini. Karena memang saya kira di mana-mana gitu, tidak hanya di lingkungan sekolah yang itu khusus peserta didik, bahkan kalau di kantor-kantor atau instansi-instansi lainnya itu juga ada reward bagi pegawai yang mungkin kinerjanya baik dan sebagainya. Dan itu saya kira positif gitu loh, baik gitu. Nah, itu saja Pak Taufik, terima kasih.
Oke, keren sekali Bu Anita pertanyaannya. Itu sama seperti dulu saya Bu Anita ketika melihat sebuah pernyataan teori ini, saya yakini ya bahwa penghargaan itu membuat diri kita lebih baik kan gitu ya. Anak mungkin berubah sikapnya dan sebagainya. Yang dulu tidak nurut sekarang nurut karena ada reward dari gurunya. Orang yang rajin masuk kelas tepat waktu karena ada reward dari gurunya atau dari sekolahnya dan sebagainya. Nah, saya waktu itu sama dengan posisinya dengan Bu Anita. Jadi saya waktu itu menjadi sebuah pertanyaan perenungan yang sangat dalam seperti itu. Saya sendiri melakukan ketika saya mendapat penghargaan, itu saya sangat bahagia sekali. Saya dapat luar biasa apa ya sikap saya jadi happy, bersukacita dan saya akan melakukan yang sama seperti itu. Nah, ternyata saya mencoba merenung, menggali, mencari dan mencoba mendalami materi ini, teori-teori ini, ternyata apa yang dikatakan oleh ini Alfikon ini bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mematikan potensi. Penghargaan itu adalah motivasi yang kita raih itu bukan kesadaran dalam diri, artinya adalah motivasi dari pihak lain yang merangsang saya melakukan sesuatu. Nah, menurut teori ini adalah penghargaan itu bersifat jangka pendek. Artinya tidak bisa membuat sebuah kesadaran penuh dalam diri orang untuk merubah perilaku yang positif. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang positif ketika dia mendapatkan rangsangan dari orang lain. Dan itu menurut teorinya ini adalah sangat dikatakan memiliki apa ya jangka pendek. Jadi artinya perubahan jangka pendek. Ketika dia sudah tidak melakukan dapat penghargaan lagi oleh gurunya, oleh temannya atau siapapun, dia akan kembali seperti saat semula, Bapak Ibu. Saat semula. Sehingga maka di dalam teori ini akan membuat pemikiran kita mencoba bagaimana merubah pola penghukuman, pola penghargaan dengan cara yang berbeda. Sehingga anak itu tidak termotivasi dari hal-hal yang sifatnya ekstrinsik atau eksternal tadi. Ketika saya melakukan mengerjakan tugas, itu bukan karena saya ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu Guru. Saya akan mengumpulkan pekerjaan tepat waktu, memang itu seharusnya saya lakukan. Nah, beda. Seharusnya saya akan melakukan terbaik bagi diri saya. Saya akan melakukan yang paling baik untuk diri saya. Jadi bukan untuk pujian orang lain. Bukan dia dilulukan oleh teman-temannya. Tidak, itu sifatnya adalah eksternal. Jadi nanti akan sifat jangka pendek. Ketika Bapak Ibu menerapkan hal ini, ketika tidak, nanti mereka akan seperti kembali semula. Jadi seperti habitatnya lagi, mungkin seperti teorinya seperti itu, Ibu. Sehingga penghargaan itu diberikan pada momen-momen tertentu. Jadi tidak mungkin dalam kasus dia mendapatkan lomba, memang dia lomba memang endingnya adalah mendapatkan sebuah hadiah penghargaan. Tetapi yang dibangun di sini adalah budaya positif, perilaku positif, hal-hal yang sifatnya kecil yang ada di lingkungan sekolah dan itu terbawa di dalam kehidupan, baik itu di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Sehingga dia melakukan di sekolah sama juga akan melakukan di rumah, sama akan melakukan di lingkungan manapun. Karena itu dia tidak mengharapkan sebuah penghargaan, tapi memang itu lahir motivasi dalam dirinya. Saya akan datang tepat waktu ketika saya diajak teman-teman, misalkan kerja kelompok. Saya akan melakukan kerja misalkan mengerjakan sesuatu, memang itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk melakukan. Jadi bedanya di situ Bu Anita. Memang seakan-akan penghargaan itu sekilas menimbulkan daya tarik dan motivasi anak. Tetapi itu adalah jangka pendek respon yang dihadapi anak itu.
Ketika nanti sudah tidak ada lagi penghargaan, dia akan kembali seperti semula. Nah, inilah yang menjadi sebuah munculnya teori segitiga restitusi tadi, yang bisa membuat anak melakukan hal positif ketika dia disadarkan apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Dan disadarkan kembali hubungan-hubungan yang setelah rusak pada diri anak itu kembali pada hal-hal yang dilihat dari aspek nilai-nilai universal yang diyakini adalah baik bagi diri orang itu maupun dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian menurut teori ini saya telah melihatnya ternyata benar juga ya. Benar juga itu ternyata penghargaan itu membuat kita tertarik pada saat-saat saja saya mendapatkan hadiah. Ketika itu saya sudah tidak lagi melakukan hal seperti itu. Nah, inilah maka muncullah sebuah teori segitiga restitusi tadi Ibu Anita. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan begitu. Dari aspek ini kata lihat kalau dalam teori ini dikatakan bahwa penghargaan itu pengaruh jangka pendek, kemudian penghargaan itu bersifat menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Tadi misalkan ketika ada anak mengerjakan tepat waktu, kemudian anak dipuji di depan kelasnya, inilah anak yang sangat baik, inilah ada sangat yang kemudian tidak disadari dengan perilaku yang tadi dianggap positif bagi kita, bagi orang lain pun merasakan kekecewaan dan sebagainya. Jadi memiliki hubungan yang tidak baik antara siswa dengan yang satunya demikian. Kemudian yang tidak mampu melakukan hal itu, dia akan merasa semakin terabaikan seperti itu. Itu kemudian di sini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Nah, justru ini penghargaan mematikan kreativitas. Harusnya kan penghargaan itu memunculkan kreativitas. Karena dengan adanya sebuah penghargaan, muncullah ide-ide kita, muncullah kreativitas kita. Tapi justru secara mendalam ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas. Mengapa demikian? Ketika saya melakukan hal yang tidak baik dengan dengan sebuah penghargaan atau tidak mendapat penghargaan, itu justru saya tidak bisa berkembang dalam diri saya. Karena apa? Karena motivasi saya hanya mengejar hal-hal yang sifatnya tadi reward tadi. Ketika saya tidak direward, saya tidak memiliki solusi ketika menghadapi problema. Ketika saya menghadapi tantangan di dalam diri saya sebagai seorang siswa, saya justru tidak terpacu dalam diri saya untuk mencari hal-hal, cara-cara yang untuk bisa saya akan lebih baik begitu. Begitu, Anita. Mudah-mudahan bisa membantu pandangan-pandangan ini. Seperti saya di awal, saya juga agak dulu ragu dengan teori ini, ternyata saya juga mengamati, saya juga melakukan kepada siswa kita itu, saya mengajarkan bagaimana anak itu melakukan masuk kelas tertib itu bukan karena dapat penghargaan dari saya. Dia melakukan mengumpulkan tugas tepat waktu bukan karena saya takuti dengan sebuah hukuman atau ancaman hukuman atau bahkan penghargaan. Saya akan membiasakan mereka melakukan terbaik bagi dirinya. Itu Bu Anita yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita terus belajar Bu Anita. Ini Bu Anita guru yang hebat. Luar biasa ini. Enggak, biasa saja padahal. Enggak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Sama-sama Pak. Oke, kemudian siapa lagi? Pak Agus Bu Ida. Pak Agus present. Pak Taufik bagaimana? Sudah 2 jam lebih. Oke, ini satu lagi ya Pak Agus ya. Mungkin resen ada pertanyaan Pak Agus atau mungkin sangat berbagi. Terima kasih Pak Taufik. Saya itu sebenarnya apa yang diutarakan oleh Pak Taufik tadi
saya selami itu memang ada benarnya. Tetapi apakah reward ini harus dihilangkan di dalam proses belajar mengajar atau berkegiatan di sekolah? Karena apa? Anak-anak yang dia berprestasi, kenyataannya memang selalu mendapat reward. Dan itu sering disampaikan di saat upacara, ya, di saat event-event tertentu. Ya kalau kita memang rasakan memang nantinya setelah dia tidak dapat, ya kadang-kadang ada satu keputusasaan atau terjadi suatu hal Kecewaan. yang kadang-kadang menjadi ya seperti yang diutarakan Pak Taufik tadi. Nah sekarang yang kita tanya apakah benar reward ini perlu dihilangkan di dalam budaya sekolah, itu saja Pak Taufik. Oke, terima kasih nggih, Pak Agus. Eh, apakah dengan reward ini kalau seperti ini perlu kita hilangkan atau tidak? Oke, Bapak Ibu baru kita perhatikan tadi ya landasan teorinya seperti itu. Kemudian apakah di sini mengatakan bahwa reward itu memang perlu dihilangkan? Kalau menurut pribadi saya ataupun menurut dari aspek yang Bapak Agus katakan tadi, bahwa pada momen-momen tertentu reward itu memang diperlukan. Maka ketika dalam teori dikatakan bahwa kita memberikan penghargaan itu pada kasus-kasus tertentu, misalkan dalam perlombaan, atau memang itu anak diuji ketika tujuannya adalah mencari prestasi, kemenangan seperti itu. Jadi memang itu perlu diberikan. Jadi reward itu memang hal-hal khusus tertentu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian landasan teori ini kan diadopsi oleh dalam kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini di dalam rapot itu tidak boleh dimunculkan ranking. Maksudnya kan begitu. Karena ranking itu akan menunjukkan salah satu bentuk sebuah penghargaan pada anak. Sehingga itu ternyata dari teori itu bagi yang tidak mendapatkan ranking, maka dia akan menjadi rendah diri anak itu. Mungkin anak itu sudah mungkin diabaikan oleh temannya dan sebagainya. Oh, kamu anak yang bodoh, kamu bukan level saya dan sebagainya. Akan terjadi seperti itu dalam situasi-situasi tertentu. Nah, kita tidak menginginkan hal itu terjadi, maka ranking tidak munculkan di dalam rapot kita, itu salah satunya adalah landasan dari tentang teori penghargaan, hukum, dan segitiga restitusi di dalam konsep ini. Oleh karena itu, kalau saya penghargaan Bapak tidak perlu dihilangkan, tetapi penghargaan itu harus dilakukan kepada semua. Kalau sebagai seorang guru, itu tidak boleh kita memberi penghargaan sifatnya berupa material, tetapi hanya sifatnya sebuah pujian. Wah, bagus kamu anak-anak yang hebat, seperti itu. Jadi tidak, kalau bersifat materi nanti arahnya tadi anak itu akan melakukan hanya mengejar sisi materi tadi, mendapat penghargaan. Tapi penghargaan yang kita harapkan adalah penghargaan sebuah pujian, apresiasi, seperti itu. Wah, kamu anak memang yang pandai, anak-anak semuanya. Sekalipun anak-anak itu tidak melakukan tindakan sesuai apa yang kita harapkan, kita harus memberi penghargaan pada mereka. Jadi harus penghargaan pada mereka supaya mereka akan menjadi siswa yang dihargai oleh gurunya, dihargai oleh temannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, penghargaan berikan pada saat-saat tertentu dengan momen-momen yang sifatnya itu adalah perlombaan, misalkan ada pertandingan dan sebagainya. Tetapi kalau antara ini kegiatan seharian ini Bapak Ibu, itu untuk memancing motivasi anak lebih giat, itu cenderung bagaimana kita menyadarkan dalam diri anak. Jadi tidak berfokus pada sebuah penghargaan yang tadi akan menurunkan kualitas anak itu sendiri. Dan justru anak itu nanti tidak memiliki kesadaran yang total dalam dirinya. Itu Pak Agus yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan
perbincangan dan diskusi kita malam ini. Oke, terima kasih ya Pak Agus. Saya Terima terus kasih. belajar ini tentang teori Ya, penghargaan ini, teorinya dari ini seperti apa nanti. Oke, terima kasih Pak Taufik. Pak. Pak Agus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan webinar atau seminar kita pada malam hari ini sungguh luar biasa, nggih. Sudah dapat banyak sekali pencerahan dari Bapak Taufik tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang jadi masalah selama ini menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah kita semua sebagai guru ini sudah terdoktrin bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan aturan, ada kaitannya dengan hukuman. Tapi ternyata sebetulnya itu agak melenceng jauh dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena sebetulnya disiplin itu adalah rasa merdeka melakukan sesuatu dari dalam diri si anak ataupun kita. Artinya adalah ketika contoh seorang anak atau saya misalnya ya, datang masuk ke dalam kelas ya, setelah bel, saya masuk ke dalam kelas setelah bel langsung masuk itu adalah kehendak saya. Jadi bukan karena ada kepala sekolah di depan, bukan karena ada hal-hal lain, tapi memang ini sudah sebuah kewajiban. Nah, itu adalah salah satu yang dinyatakan diartikan sebagai disiplin. Jadi semuanya itu timbul dari dalam diri sendiri begitu. Itu namanya merdeka, ya, yang namanya merdeka. Demikian yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui grup WA, nggih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi dengan kegiatan seminar yang free seperti ini di kemudian hari. Demikian Pak Taufik yang bisa saya pandu. Bisa ditutup, Pak? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu peserta pelatihan webinar pada malam hari ini. Kiranya bisa belajar bersama Bapak Ibu, terus kita meningkatkan potensi diri, kemudian kita terus saling sharing berbagi untuk hal-hal untuk membangun peningkatan potensi kita, profesional kita di dalam seorang guru, diharapkan menjadi guru seperti manajer yang mampu membawa dan mewujudkan menjadi disiplin positif yang ada dalam diri anak-anak kita, sehingga pendidikan kita akan menjadi berdampak pada membangun anak-anak yang memiliki karakter, membangun anak-anak yang memiliki motivasi dari intrinsik dalam dirinya, sehingga mereka melakukan bukan pengaruh dari orang lain atau faktor eksternal, tetapi dalam dirinya yang menjadi ekspresi atau tindakan atau perlakuan yang muncul dalam diri anak itu sendiri. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terus kita bersemangat di dalam menjadi seorang guru, terus melakukan kreativitas dan inovasi, sehingga personal branding kita semakin meningkat untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Terima kasih semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, saya akhiri juga saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.